Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 63 ayat 8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Allah penolong yang setia. Ayat ini menggambarkan pengalaman Daud akan penyertaan dan perlindungan Allah, bahkan dalam situasi yang sulit. Beberapa ahli berpendapat bahwa Mazmur ini ditulis ketika Daud berada di padang gurun Yehuda, mungkin saat dikejar-kejar Saul atau Absalom. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini. Pertama, Allah sebagai penolong yang setia. Daud mengakui bahwa Allah adalah sumber pertolongan yang nyata dalam kehidupannya. Ini mengingatkan kita bahwa iman kita bukanlah sekedar konsep abstrak, tetapi berdasarkan pengalaman akan karya Allah yang nyata. Seperti Daud, kita diajak untuk mengenal bagaimana Tuhan telah menolong kita di masa lalu, sehingga kita memiliki keyakinan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 5-6. Banyak orang bahkan umat beragama mengalami kekeringan iman, kehampaan spiritual, dan pencarian pertolongan di tempat yang salah. Banyak orang termasuk orang percaya tidak lagi bersandar sepenuhnya pada Tuhan, tetapi beralih kepada materialisme, kekayaan. Matius 6 ayat 24. Umat terlena mengandalkan uang, karir, atau kemewahan sebagai sumber keamanan. Padahal ini tidak memuaskan jiwanya. Pengkhotbah 5 ayat 1. Daud memandang kehidupannya dengan Allah berbeda. Yang kedua, perlindungan ilahi dalam naungan sayap. Gambaran naungan sayap sering dipakai dalam Alkitab untuk melambangkan perlindungan dan kelembutan Allah. Lihat juga dalam Mazmur 91 ayat 4 dan 2 ayat 2. Sayap burung Raja Wali melambangkan kekuatan sekaligus keintiman. Allah bukan hanya perkasa, tetapi juga dekat dan penuh perhatian. Di tengah ketidakpastian hidup, kita dapat berlindung padanya dan menemukan ketenangan. Ketiga, sukacita di tengah perlindungan Allah. Daud tidak hanya merasa aman, tetapi juga bersorak-sorai. Ini menunjukkan bahwa perlindungan Allah bukan sekadar tempat berlindung secara pasif, tetapi sumber kegembiraan dan syukur. Paulus juga menekankan hal serupa dalam Filipi 4 ayat 4. Sukacita sejati berasal dari kesadaran bahwa kita berada dalam tangan-Nya. Saudara-saudara, bagaimana respon kita? Iman, kebergantungan, dan penyembahan. Ayat ini adalah bagian dari Mazmur yang penuh penyembahan. Pengakuan Daud akan pertolongan Allah mendorongnya untuk merindukan hadirat Tuhan lebih lanjut. Ini mengajarkan bahwa pengalaman pertolongan Allah seharusnya membawa kita pada penyembahan yang lebih dalam dan ketergantungan kita padanya. Seperti Daud, kita perlu sering mengingat dan bersyukur atas pertolongan Allah di masa lalu. Maka patutlah kita berani bersukacita dalam perlindungan. Bahkan dalam kesulitan, kita dapat bersorak karena Tuhan adalah tempat perlindungan kekal. Naungan sayapnya mengundang kita untuk senantiasa dekat dengan Tuhan melalui doa, firman, dan doa. Menurut saudara, penolong kita yang sejati adalah Kristus Tuhan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Yesus adalah pengantara imam besar yang memahami kelemahan kita. Roh Kudus adalah penolong yang menyertai kita. Yohanes 14 ayat 16-17. Oleh karena itu saudara-saudara, dengan kesepian, Allah Bapa adalah tempat kita bersandar. Di tengah kegagalan, Yesus mengulurkan pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Di tengah kebingungan, Roh Kudus memberikan kita hikmat. Yohanes 16 ayat 8. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.